Saya mau tanya saja. Ya, Itu kan kalau dulu kan waktu ya artinya zaman dulu ya. Nah, perempuan di bagian ya Arab sana kan tutup apa? Macam itu apa? Jilbab ya. ya. Nah, itu kan untuk menutup panas. Nah, pada saat Siapa itu. yang bilang, Bang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang, Bang? Hmm? Siapa yang bilang? Tidak, abangnya kan bukan bilang. Saya kan baru mau bertanya ini saja. Apakah betul? Bukan, Abang kan tadi sudah menyimpulkan umat wanita Islam di Arab sana memakai jilbab karena untuk menghindari panas. Kan Abang Ya. sudah menyimpulkan, makanya saya tanya, Abang dapat itu dari mana? Yang saya cuma mau tanya saya dulu. Nah, begini pertanyaannya kalau gitu. Kenapa perempuan Islam harus berjilbab? Begitu, Bang. Nah, Ya. kan kalau di Arab sana kan apa tidak ada pohon-pohon toh? Jadi kan Rumah itu panas. bagaimana, Bang? Bah, ini rumah kan itu kalau untuk artinya kan yang mau jalan keluar dari rumah begitu kan untuk menutup. Pohon kurma kan ada, Bang. Wah, masa kurma saja yang mau berteduh di situ. Kalau Abang untuk pernah lihat pohon kurma nggak, Bang? pernah. Nah, jadi menurut Abang pohon kurma ini kayak seperti apa? Pohon toge. Bukan pohon toge. Pohon Nah, toge mah udah, kalau Abang pernah melihat pohon kurma aja bisa dipakai untuk tempat berlindung, Bang, berteduh. berarti jilbabnya ini artinya bukan untuk menutup panas ya, tapi menutup Bukan, itu Bang. kan Oke, hasrat. saya bacakan datanya, Bang, ya. Sebentar, Ya, ya. Bang. Biar kita di sini apa. Surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyukul. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Maksudnya orang mukmin itu apa? Yaitu seluruh wanita muslimah. Ya, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu maksudnya apa? Mudah dikenali agar mereka tahu bahwa kita adalah seorang wanita muslimah. Gitu, Abang. Dan itu wajib hukumnya. iya, Nah, iya, iya. sekarang di Bible Abang, bagaimana, Bang? Kalau Di di kitab Bible Abang, bahkan di Bible Abang katanya orang yang rambut gondrong itu adalah suatu kehinaan, Bang. Sementara Yesus gondrong, gimana itu, Bang? tidak. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Nih, Bang, datanya. Oke, 1 Korintus 11 nomor 14, Abang. Ya kan? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Yesus gondrong, Bang. Kalau di foto-foto, Bang, gimana tuh, Bang? Hina lah ya. Tidak, Bang. Kalau model begitu kan tidak. Loh, Abang, saya dari Bible Abang loh, 1 Korintus 11 nomor 14 nih. Abang, saya tidak berbohong ya. Ini kan kalian imani kan, Bang, 1 Korintus. Kecuali kalian tidak imani perkataan Paulus. Paulus ini yang ngomong. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Nah, sekarang ini, Bang, saya tunjukkan. Nih, Abang ya, sebentar. Nih, saya tunjukkan, Bang. Nah, ini siapa, Bang? Mbak, kita untuk umat Ini Kristen, Abang jawab dulu, Bang. Abang Ya, dulu, Abang, saya Abang, mengerti, saya paham. Ya. Memang, Ini siapa, betul. Bang? Saya tanya dulu, Bang. memang saya tahu itu Tuhan Yesus, tapi Nah, kita ini rambut panjang. Sementara Paulus mengatakan kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang, Bang. iya, saya paham, saya mengerti. Cuma, begini, Mbak. Jadi Begini, bagaimana, Mbak. Bang? Begini, Mbak. Kita Iya, di dalam iya. umat Kristen belum ada pendeta sampai anak kecil yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Belum ada. Oh, oke. Abang, saya mau tanya dulu. Abang Katolik apa Protestan?
Saya Protestan. Protestan. Nah, abang tidak meyakini bahwa ini gambar Yesus. Saya tidak meyakini karena dorang cuma Oke, mengambil tepuk tangan dulu Bang Greg. Bang Greg mana Bang kain Greg? kapan? Itu udah mengambil contoh dari kain kapan? Bang Warok yang dari Protestan tidak meyakini bahwa wajah itu adalah wajah Yesus. Benar? Artinya begini, Bu. Mbak, artinya begini, Mbak. Gambar-gambar Tuhan Yesus yang ada di dinding di gereja pun itu juga pun bukan gambar Tuhan Yesus yang asli. Nah, tepuk tangan Bang Greg. Nah, itu cuma dia ambil daripada lengkapan yang Tepuk tangan dulu. Ya. nah, jadi untuk kalau mau bilang Tuhan Kristen atau kita buat Tuhan Yesus berambut panjang, kita tidak tahu sama sekali. Yang kita mengamini artinya puji Tuhan, terima kasih karena napas kehidupan apa yang Dia sudah kasih untuk kita umat manusia, itu saja. Jadi apa ya, deal ya, bahwa Bang Warok dari Kristen Protestan tidak mengakui dan memastikan 100% wajah yang ada di media-media sosial itu adalah wajah Yesus. Kalau kalau untuk jadi media itu tidak ada, belum, artinya kita umat manusia ini belum pernah ketemu Tuhan Yesus sama sekali, belum ada. Oke, jadi begini Bang. Jadi kalau seandainya ada wajah seperti itu, ya, dikatakan, "Hei, kenapa kau berambut panjang?" Apakah Anda terima? Saya kalau untuk tahu dunia sekarang ya, untuk mau bilang untuk berambut panjang kan ya sistemnya seperti Bob Marley, artinya untuk reggae begitu toh. Nah, tapi kalau untuk biasa-biasa saja, artinya karena kita umat Kristen belum ada yang ketemu dengan Tuhan, belum ada. Oh, jadi kalau misalnya kita mengatakan saya mencintai gondrong, apakah saudara Kristen marah? Itu kan kembali ke situ. Kalau untuk masalah percintaan toh. Berarti begini, apakah memang orang Kristen mengimani bahwa Tuhannya gondrong? Kita saja belum ketemu kita punya Tuhan Yesus, bagaimana? Belum lihat. Sekarang saya balik tanya Mbak dulu. Sekarang tanya Mbak. Mbak sudah pernah ketemu Nabi Muhammad? Tidak. Nah, itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Terus apakah abang pernah melihat wajah Nabi Muhammad seperti apa? Masalah itu yang tadi saya bilang. Nah, itu masalahnya. Kenapa umat Kristen meyakini bahwa sosok laki-laki yang berambut panjang itu yang sering menempel di dinding-dinding rumah umat Kristen itu adalah Yesus? Makanya tadi kan saya bilang, Mbak, untuk kita umat manusia, artinya semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, kita saja belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Betul, that's right. Yes. Oke? Nah, artinya dorang cuma mengambil dari satu contoh, kain kapan. Ya. Waktu Tuhan disalibkan, dikasih turun dari kayu salib dan dibalut dan dibungkus dengan kain kapan, kain lampir. Itu yang dorang ambil contoh dari situ saja, ambil gambarnya, mukanya bagaimana, itu saja. Tapi kita untuk umat Kristen belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Oke, kalau memang belum pernah ketemu dengan Yesus, sosok Yesus, kenapa? Jadi yang berambut panjang itu kira-kira diimani Bang Warok itu siapa? Bang Warok ya? Ya. Siapa? Tapi kalau mau imani ya, saya bilang juga yang penting kita percaya, itu saja. Jadi Bang, foto yang ini foto siapa Bang? Memang sih foto Tuhan Yesus, tapi artinya tapi yang mengimani enggak? Ya? Gitu. Abang mengimani itu enggak? Kita mengimani. Abang mengimani enggak? Mengimani. Makanya tadi kan saya bilang tadi Mbak, kita cuma percaya yang ada di dinding-dinding itu gambar Tuhan Yesus. Seperti Mbak cuma lihat gambar Nabi Muhammad, Mbak percaya itu gambar Nabi Muhammad. Tapi Mbak sendiri saja belum pernah lihat apa Nabi Muhammad. Begini Bang, begini abangku Bang Warok, begini Abang. Makanya kami bersyukur tidak ada jejak-jejak wajahnya Nabi Muhammad dibuat. Kenapa? Akan dibuat seperti ini, Abang. Ya kan? Bahkan saya tunjukkan sama Abang ya. Sebentar, saya tunjukkan sama Abang.
Sama Bang ini Bang. Kalau sempat Nabi Muhammad kami berwajah, menunjukkan wajahnya. Nah, ini tunjukkan sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang, cobalah lihat ya Bang ya. Kalau sempat Nabi Muhammad kami dibuat wajahnya akan seperti ini Bang. Nah, Ya Mbak, Alah, Bang. itu kan cuma Mbak itu kan keluar di YouTube itu kan, tapi Mbak sendiri kan iya belum tahu. Bang, maksudnya Karena begini tahun Bang. itu kan belum ada. Inilah kalau sempat Bang, sebentar Bang Warok. Inilah kalau sempat ada wajah Nabi ataupun Tuhan dibuat Bang. Kayak begini jadinya. Sempat Nabi Muhammad berwajah Bang, para pembenci Nabi Muhammad akan seperti ini Bang membuatnya. Cobalah, tengoklah nih ya. Tengoklah Bang, nah. Tengoklah Bang, kan? Oh, untuk saya bukan begitu Bang, saya Mbak. Saya jujur Bang, saya tidak ingin menghina Bang. Karena kami di Islam Bang, itu meninggikan, memuliakan Nabi Isa Bang. Tapi masalahnya karena wajah Yesus kalian yakini adalah berambut panjang, ya, memakai jubah putih, berkain merah, ujungnya dibuat seperti ini. Nah, yang membuat ini siapa Bang? Bukan saudara Muslim Bang, tapi Kristen sendiri. Ya, makanya kan cari saya bilang Pak. Iya toh? Tadi kan saya bilang, makanya kan tadi saya bilang toh, yang digambar-gambar kan ya kita cuma bilang itu Tuhan Yesus, tapi kita belum pernah bilang ketemu dia punya muka yang asli itu bagaimana? Nah, Begitu. berarti abang dalam keraguan-raguan. Tidak ragu. Belah. Saya tidak Kalau ragu. abang, oke, sekarang gini, abang jawab dengan pasti. Apakah itu wajah Yesus? Kalau untuk menurut saya bukan. Bukan. Oke, berarti foto-foto yang dipampang di rumah-rumah umat Kristen bukan wajah Yesus. Itu bukan wajah Yesus. Cuma yang tadi saya bilang tuh, Mbak, saya luruskan yang tadi. Ini Mbak punya bahasa ini kan, Mbak mau jebak saya, mau kasih artinya mau Tidak, saya jebak. tidak ingin menjebak, Bang. Saya ingin membuka pola pikir umat Kristen. Jadi begini, Abang, sedikit ya, Abangku ya. Bang Warop ini kan noise. Nanti kalau mau bicara dibuka mute-nya, Abangku ya. Saya izin mute-kan dulu biar enak. Karena apa? Nanti dibuka mute-nya. Jadi begini, Bang, ya. Bang Warop di mute aja Bang, di mute. Nanti pas mau bicara dibuka mute-nya. Karena dari tempat Abang bising. Oke. Jadi begini Bang Warop ya. Abang Warop sendiri ada memang sebagian Kristen, bahkan ada umat Katolik mengatakan kami tidak meyakini memang itu adalah wajah Yesus. Karena belum pernah ada yang bertemu dengan Yesus. Dan bahkan jejak-jejak orang yang dulu bersama dengan Yesus saja belum pernah mengklaim bahwa wajah Yesus seperti itu. Tapi kenapa saya katakan umat Kristen tetap meyakini itu wajah Yesus? Karena umat Kristen ini maaf ya, umat Kristen ingin Tuhannya itu kelihatan Abang. Karena begini Bang, kalian mengatakan Yesus ini siapa? Firman yang menjadi Tuhan, Firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Tuhan bernuzul sebagai manusia. Tuhan berinkarnasi sebagai manusia. Kan begitu. Nah, kalau memang Tuhan itu bernuzul sebagai manusia dan menamai dirinya adalah Yesus, mana wajahnya? Kan pasti kayak akan begitu pertanyaannya, betul nggak? Iya kan? Nah, akhirnya umat Kristen meyakini bahwa apa? Wajah yang saya tunjukkan itu adalah wajah Yesus yang sebagai Tuhan. Sementara pelukis pertama yang melukiskan wajah Yesus yang terkenal adalah Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu melukiskan wajah Yesus karena menurut dari apa? Dari buku-buku yang dia baca, artikel-artikel dari dari Petrus, bahwa sosok Yesus berambut panjang. Lukisan pertama yang dilukis oleh Leonardo da Vinci adalah pada waktu Yesus makan bersama untuk menjelang ibadah Paskah, betul tidak? Nah, lukisan dari Leonardo da Vinci, kenapa mesti diyakini oleh umat Kristen itu adalah wajah Yesus? Saya tunjukkan ini ya Bang, sebentar. Saya tunjukkan. Nih. Biar enak kita. Bentar ya.
Nah, ini. Nah, ini nih. Nah, inilah lukisan pertama yang dibuat perjamuan terakhir Leonardo da Vinci yang buat. Betul tidak? Nah, apakah benar wajah Yesus seperti ini? Kalau dipikir. Kan begitu. Sementara Leonardo da Vinci, saya baca artikelnya Leonardo ya. Oke, sebentar, saya baca artikelnya. Oke. Leonardo di Ser Piero da Vinci, Italia. Dia lahir 15 April 1452 dan mati 2 Mei 1519. Berarti di abad 14-15. Sementara Yesus di abad pertama. Yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, iknologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah, meski hanya sekitar 15 karyanya yang bisa bertahan saat ini. Tunggu ya. Leonardo lebih masyhur sebagai seorang pelukis. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Jadi, saya bertanya ini, kenapa umat Kristen percaya bahwa kembali kerja nanti balik lagi. Oke. Kerja dulu. Selamat pagi. Selamat pagi abang-abang, kakak-kakakku yang cantik. Ya. Kakak Nora, apa kabar ini? Alhamdulillah, Bang. Oh, ini lagi bahas gambar Yesus ya, Kakak Nora? Yes. Oh, gitu. Nah, bisa open cam Abang Vin? Abang Vin kan Saya? bisa. Oke, ya open cam. Oke, Masya Allah. Ya, silakan mau tanggapi? Silakan Bang Vinces. Ya, jadi begini Kakak Nora ya, kalau masalah gambar Tuhan Yesus dan gambar-gambar kudus yang lain di dalam kekristenan, itu sebenarnya bukan gambar asli dari Tuhan Yesus, atau gambar-gambar yang lain itu tidak ada aslinya, karena pada waktu Yesus hidup belum ada yang menggambar, atau foto atau kamera belum ditemukan. Oke. Nah, kalau mengatakan yang melukis pertama wajah Yesus adalah Leonardo da Vinci, saya rasa itu sedikit keliru ya. Oke, siap. Oke, silakan. Siapa yang melukis pertama? Karena masalah pertentangan masalah gambar-gambar itu sudah terjadi pada abad ke-7. Abad ke-7 itu kekristenan sudah memperdebatkan, karena ada kekristenan memang tidak setuju adanya gambar-gambar kudus. Tetapi di dalam konsili pertemuan lalu disahkan, mengatakan bahwa meskipun gambar-gambar itu bukan gambar asli, wajah asli, tetapi menurut sejarah bahwa memang Yesus itu berambut sedikit panjang dan lain sebagainya, sehingga digambarkan seperti itu dan menjadi gambar biasa di gereja untuk mengenang, bukan untuk dipuja, bukan untuk disembah, sehingga konsili itu menjadi resmi diterima oleh gereja, sehingga siapapun pada zaman sekarang kalau mengejek, merusak, jangankan gambar ya, simbol-simbol agama seperti salib sekalipun nanti masuk ke dalam penistaan agama. Contoh, orang merusak salib, ya salib itu bukan salibnya Yesus asli, tapi itu kan lambang sebuah agama. Itu memang dilindungi di negara kita, Republik Indonesia ini. Gitu. Saya boleh baca artikelnya?
Ya, Ini dari silakan membaca, Universitas- silakan baca saja. Kalau saya nggak Oke, masalah sebentar. sih. Ya, izin. Saya tadi kan Bang Vincent saya tidak potong. University of South Carolina. Ya, lukisan tentang Yesus, ya kan? Saya bacakan ya. Penggambaran Yesus sebagai seorang pria Eropa berkulit putih telah menjadi sorotan baru selama periode introspeksi terhadap tradisi rasisme di masyarakat. Ketika para pengunjuk rasa menyerukan penghapusan patung-patung konfederasi di Amerika Serikat, aktivis Shaun King melangkah lebih jauh dengan menyarankan agar mural dan karya seni yang menggambarkan Yesus berkulit putih harus diturunkan. Dengar, bukan dia saja yang kekhawatirannya bahwa penggambaran Kristus digunakan untuk menegakkan gagasan supremasi kulit putih. Para cendekiawan terkemuka dan uskup agung Canterbury telah menyerukan untuk mempertimbangkan kembali penggambaran Yesus sebagai orang kulit putih. Sebagai seorang sejarawan seni Renaissance Eropa, saya mempelajari perkembangan gambaran Yesus Kristus dari tahun 1350 sampai 1600. Beberapa penggambaran Kristus yang paling terkenal mulai dari perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci hingga penghakiman terakhir karya Michelangelo di Kapel Sistina dibuat pada periode ini. Tetapi gambar Yesus yang paling banyak direproduksi berasal dari periode yang berbeda. Itu adalah kepala Kristus bermata terang dan berambut pirang karya Warner Salman dari tahun 1940. Salman seorang mantan seniman komersial yang menciptakan karya seni untuk kampanye iklan, berhasil memasarkan gambar ini ke seluruh dunia. Jadi fix bahwa gambar Yesus sebenarnya memang tidak ada yang mengetahui wajah Yesus seperti apa, kulitnya apa, rambutnya seperti apa. Ternyata gambar Yesus yang terkenal sampai sekarang ini hasil karya dari Warner Salman dari tahun 1940, seorang mantan seniman komersial yang menciptakan karya seni untuk kampanye iklan, berhasil memasarkan gambar ini ke seluruh dunia. Iya, betul. Jadi semua Jadi, orang sekarang Kristen gini, di oke, seluruh- sekarang begini Bang, pertanyaan saya begini sama Abang. Wajah yang dilukis oleh Warner Salman ini, wajah siapa sebenarnya? Iya, kalau ditanya wajah siapa, tidak ada wajah siapa-siapa, Dana. Dia hanya mengikutin, dia mengikuti sejarah ya, sejarah siapa itu Yesus. Pastinya kan di kekaisaran Romawi waktu penghukuman itu ada berita acara penghukuman itu ada orangnya seperti ini, namanya Yesus, ciri-cirinya seperti ini, lalu dibayangkanlah itu lalu dilukis begitu. Begini Bang, Dan seluruh orang Kristen di seluruh dunia mengakui bahwa gambar-gambar itu bukan wajah aslinya Tuhan Yesus. Itu diakui kok. Berarti umat Kristen memang mengakui sebenarnya itu bukan wajah Yesus. Iya, harus diakui karena memang waktu Yesus hidup. Oh, berarti itu tidak harus ada di diakui foto. ya? Iya, diakui. Oke, kalau begitu wajah siapa itu yang diyakini adalah wajah Tuhan? Itu adalah gambaran siapa itu Yesus. Yesus itu seperti dalam sejarah dituliskan bahwa berambut agak panjang, orangnya kurang lebih umur 30-an tahun lebih, sehingga dilukis itu ya wajah-wajah, tidak mungkin dilukis wajah kakek-kakek. Kalau orang 30 tahun ya wajahnya seperti apa, dilukiskan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ada kan dalam sejarah penghukuman itu kan ada tertulis orangnya seperti ini, lalu dilukiskan. Tentunya tidak persis, tidak sama, tetapi itu sudah diakui menjadi bagian kekayaan atau milik gereja gitu. Makanya kalau ada yang kayak beberapa bulan lalu ya, di mana itu ada penistaan masalah gambar Yesus, itu kan masuk pidana karena memang itu sudah menjadi lambang kekristenan. Oke. Itu loh, masuk ke dalam penistaan agama.
bukan menista Yesus sebenarnya. Dia masuk dalam penistaan agama. Oke, Karena jadi begini, gambar Abang. itu milik Jadi gereja, begini, Abang. kenapa dinistakan gitu loh. Oke. Jadi begini abang ya. Saya bacakan suatu hadis ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tingginya sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Rambutnya berombak, tidak keriting dan tidak lurus. Allah mengutusnya pada umur 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun juga. Dan wafat pada umur 60 tahun. Dan jumlah uban di kepala dan jenggotnya tidak lebih dari 20. Hadis riwayat Muslim. Terus, postur tubuh baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu dijelaskan juga sebagaimana yang disebutkan hadis Anas bin Malik. Di atas adalah beliau berpostur sedang, beliau tidak pendek dan tidak tinggi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki postur tubuh yang proporsional sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah memiliki badan yang sedang, yang tidak tinggi dan juga tidak pendek, perawakannya bagus. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini dijelaskan abang. Tetapi kami umat muslim tidak ada yang berani untuk melukiskan bagaimana hidungnya pendek, hidungnya pesik atau mancung, matanya belok atau tidak ada. Intinya baginda Rasulullah tidak pendek, tidak tinggi, kulitnya pun juga tidak terlalu putih, tidak hitam. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa baginda Rasulullah itu seperti itu. Nah, ciri-ciri yang ada di foto itu dapat dari mana, Bang? Jadi betul kakak, jadi seperti ini. Kalau di Islam memang diharamkan atau tidak boleh dilukis. Kalau di Kristen kan tidak diharamkan. Bisa. Iya, maksud saya begini ya bang. Kan kalau sekarang ini kan fotonya rambut panjang, hidung mancung, ya kan, rambutnya ikal, jadi tidak hitam kalau kita lihat, agak-agak pirang. Nah ini ciri-ciri seperti ini dapat dari mana bang? Ada nggak tertulis gitu maksud saya? Ada nggak tertulis di dalam Alkitab atau di suatu artikel yang tervalid, yang bisa divalidasi langsung orang yang hidup sejaman dengan Yesus? Ya, jadi gini Mbak kakak ya, kalau orang yang melukis itu rambutnya pirang, matanya biru, itu disesuaikan dengan daerahnya. Kayak di Eropa, kalau di Afrika pasti kulitnya hitam lah dituliskan, digambarkan. Jadi disesuaikan aja. Karena apa? Karena memang artinya gini loh, jangan dulu tertawa. Artinya itu menunjukkan bahwa memang betul itu hanya sekedar gambaran, bukan asli. Oke, Kalau jadi asli pastinya tidak berubah-ubah loh. Kalau wajah asli tidak berubah. Nah, jadi berarti hasil pelukisan wajah Tuhan yang diimani oleh umat Kristen adalah hasil dari pemikiran sendiri. Betul nggak? Bukan hasil dari Yesus, sebentar. Seandainya Yesus orang Afrika, pasti akan berpikir pelukisnya, oh kulitnya hitam, rambutnya agak kribo, hidungnya mancung, maaf, bibirnya agak tebal. Kan kayak begitu. Iya kan, Bang? Berarti hasil pemikiran sendiri kan, Bang? Benar nggak? Iya, jadi itu sudah sangat jujur ya, sudah sangat jujur orang Kristen itu mengaku bahwa itu lukisan bukan wajah asli, sehingga bisa dilukiskan sesuai dengan warna kulit masing-masing daerah, warna mata masing-masing daerah, warna rambut masing-masing daerah, yang gitu. Jadi begini, Bang. Di dalam kekristenan tidak ada masalah sekali, biasa-biasa saja. Ya, bukan Bang. Kalau di dalam kekristenan, maaf ya, tidak ada, jangan dibesarkan saya, nanti diganti sama Ustadz Miftah, karena saya sarapan dulu. Memang di dalam kekristenan tidak ada masalah, Bang. Yang masalahnya ini adalah umat Kristen ini, apapun itu diimani saja. Oh, ini yang saya bilang. Sebentar, sabar Bang, sabar dulu Abang, sabar ya. Nanti gantian sama Ustadz Miftah. Jadi begini Bang, kitab kalian sendiri saja itu hasil dari halusinasi. Kenapa saya katakan begitu? Maaf, sebentar, jangan dipotong. Coba kita baca di dalam Matius. Ya, saya tunjukkan sama Abang ya. Sedikit ya Ustadz Miftah ya. Nah, di dalam Matius Bang, coba ya, Matius menuliskan apa? Matius 15 ya, Matius menuliskan bahwa ada perempuan dari Kanaan datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Nah, sementara kita baca lagi di dalam Markus 7, nomor, saya baca ini ya Bang ya, nomor 24, itu dikatakan
yang datang kepada Yesus yang anaknya kerasukan setan itu adalah perempuan Sirofenisia dari Yunani. Kenapa saya katakan Matius halu? Coba abang dengar ya. Di dalam Markus 7 nomor 20 di dalam Markus 7 nomor 30, ketika Yesus mengatakan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nomor ayat 30-nya. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, ketika perempuan itu selesai menghadap Yesus, meminta Yesus untuk mengusir iblis, ternyata anak itu sembuh setelah ibunya pulang, karena ibunya melihat. Nah, coba abang lihat di dalam Matius. Coba, secara logika kita, apa dikatakan? Ketika Yesus mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius tahu dari mana? Ibunya belum pulang. Sementara ibu itu tidak membawa anaknya di depan Yesus. Tapi Matius menuliskan, seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, terus ini lagi bang. Saya buka ini. Halusinasi si Matius ya. Matius 27. Coba abang lihat ya. Kan lucu ini, ditulis oleh Paulus, si Matius. Apa dia katakan? Yesus berseru pula, Matius 27 nomor 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Otomatis pertanyaan saya begini, Mang. Mana orang-orang kudus yang bangkit yang masuk ke kota Yerusalem? Matius menuliskan, pada waktu kebangkitan Yesus, ternyata ada orang-orang saleh pada waktu itu yang sudah bangkit juga. Masuk ke kota Yerusalem. Kemana sekarang? Nah, Matius menuliskan juga ketika kebangkitan Yesus, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, datang dua orang malaikat menggulingkan batu itu. Matius menuliskan terjadi gempa bumi. Nah, makanya saya katakan, kenapa Kristen ini adalah agama yang halu? Kitabnya aja menuliskan dengan hasil kehaluan. Mana bukti bahwa ada orang-orang yang bangkit? Katanya terjadi gempa bumi, bait suci terbelah dua, batu-batu terbelah dua, terus kuburan terbuka, banyak orang-orang soleh yang bangkit pada waktu itu dan masuk ke kota Yerusalem. Ini halusinasi, abang. Ini satu contoh. Nah, penulisan tentang Yesus, penggambaran tentang Yesus hasil dari pola pikir manusianya. Oh, Yesus orang Israel ya. Orang Israel rata-rata perawakannya seperti ini. Kulitnya tidak gelap, tidak putih. Rambutnya panjang. Nah, ini hasil dari pemikiran, Bang. Sementara data menunjukkan bahwa perawakan Yesus seperti wajah yang ada di internet itu ternyata tidak ada validasinya, Bang. Itu maksud saya. Hasil pemikiran manusia diimani oleh umat Kristen. Ya, Ustadz bisa Miftah, saya tanggapi, Kak? ya, sebentar. Ustadz Miftah, monitor. Ustadz. Mana Ustadz Miftah? Ustadz Miftah? Oke, halo Ustadz Miftah. Monitor. Berarti nggak nyimak Ustadz Miftah. Ya, coba sebentar. Oke, halo Ustadz Saya Miftah. sarapan sambil nyimak. Biar saya aja dulu, Pak. Oke. Yang lari ke situ ya. Lari ke situ ya. Yang gambar. Iya. Silakan Bang Vincent. Tanggapi saya. Oke, silakan. Jadi ya, terima kasih atas pencerahan, atas penyampaian yang disampaikan mengenai Alkitab. Tentunya saya sebagai pemilik Alkitab membaca dan memahaminya itu dengan benar dan baik, sehingga tidak ada sesuatu pun yang aneh atau halu di dalam Alkitab itu. Karena gini, kalau masalah gambar ya sudah ya, saya sudah jelaskan tadi, tidak perlu saya balik-balik lagi. Di dalam kekristenan itu tidak ada masalah sama sekali. Kita kembali ke Matius tadi.
Alkitab ini ditulis ribuan tahun, 2000 tahun ya lalu, dalam budaya, situasi dan kondisi yang berbeda. Dan penulis Injil itu sendiri bukan satu orang ya, ada 4 orang di sana. Mereka sedang mengisahkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. 4 orang bercerita tentang satu orang. Tentunya dalam perceritaan mereka tidak mengkopi satu dengan yang lain. Mereka masing-masing betul-betul murni melihat dari sudut pandang, tata cara, bahasa, kepribadian mereka. Sehingga Oke, dalam kan mereka dikaruniai Roh Kudus, Pak. tentunya Roh Kudus juga Apakah berbeda-beda Roh Kudusnya? No, bukan seperti itu. Jadi Roh Kudus itu adalah memberikan ilham, memberikan dorongan mereka untuk menulis, tetapi bukan mereka dijadikan seperti Oke, lanjut, Ustaz, lanjut. boneka. Apa Pak Pensius belum masih ada yang mau disampaikan? Ya, iya, sebenarnya saya mau sampaikan tadi, tapi sudah dipotong sama host ya, malah saya mau sampaikan. Oh gini ya Pak, masalahnya gini. Tadi informasi yang Bapak sampaikan bahwasanya diilhami oleh Roh Kudus, betul Pak? Iya. Kira-kira ini apa namanya, penulis-penulis tersebut, antara penulis yang satu dengan yang lainnya, itu kira-kira informasinya sama nggak? Gimana? Kira-kira informasinya tadi Bapak menyebutkan yang menulis itu lebih dari satu, bahkan yang disebutkan ada 4, ada Matius, ada Markus, ada Yohanes, kan begitu ya Pak ya? Kira-kira ketika menginformasikan tentang Yesus ini berbeda-beda nggak Pak? Ya, jadi saya ingin masih mau menjawab ke Mbak Nur tadi ya, masalah Sirofenisia dan Kanaan ya, perempuan itu. Memang satu menuliskan Kanaan. Karena apa? Karena pandangan di dalam zaman itu hanya ada dua penduduk di sana, Yahudi dan Kanaan. Satunya Sirofenisia ya, sama sebenarnya, bangsa Sirofenisia itu bukan bangsa Yahudi. Jadi itu hanya perbedaan bahasa. Yunani dengan Kanaan berbeda tempat itu abangku. Coba Banyak orang, Bang. tunggu dulu. Pada waktu itu orang-orang Yunani itu berada di sana di Yerusalem itu biasa. Sejak zaman Alexander Agung menguasai Yerusalem, orang Yunani sudah masuk ke sana. Kalau sekarang memang sudah dibagi berbeda, negara Yunani berbeda, Israel berbeda. Jangan kita melihat zaman sekarang. Ketika kita baca Alkitab, kita harus melihat pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu, sehingga tidak terjadi salah paham. Gitu loh. Itu untuk memahami Alkitab dengan benar dan baik. Kalau kita membaca tulisan 2000 tahun yang lalu, langsung kita membayangkan apa yang ada terjadi sekarang berbeda. Negara sudah berbeda, keadaan situasi sudah berbeda, dan lain sebagainya. Bisa-bisa kita salah nangkap, salah paham, gitu. Nah, jadi sebagai kami tidak ada masalah itu. Masalah ada satu pada saat itu langsung sembuh. Ada satunya menceritakan nanti pulang ke rumah dulu baru dia menjumpai anaknya sudah sembuh. Itu kan masalah sudut pandang. Masing-masing kan cara cerita masing-masing loh. Ya mungkin saja sewaktu itu sudah sembuh, tapi tidak diceritakan ya, ibunya pulang. Satunya detail, satunya menceritakan kan secara gini, detail. Pak, yang namanya pulang dulu. Ini Pak. Contoh aja ya. Gini, Pak. Dua orang sedang bercerita. Yang namanya dua orang sedang bercerita, satunya menceritakan garis umum, garis besar saja. Satunya menceritakan secara kan sama, Pak. Tapi isi pesannya sama. Bapak gini, isi pesannya adalah mereka ingin menyampaikan Pak, bahwa anak coba itu dengarkan, sembuh. Oke, Gitu loh. betul. Ketika gini Pak, sesuatu yang diceritakan yang benar
walaupun cara menyampaikannya itu berbeda-beda, tetapi kan objeknya sama, betul nggak Pak? Iya. Oke, ketika objeknya itu sama, kemudian yang menceritakan berbeda, tetap saja arahnya gitu, objeknya tetap sama. Contoh gitu loh, contoh seperti Shalom. ini. Selamat Ya. hari Minggu. Shalom. Jadi tidak mungkin gitu loh, Bos. objeknya itu, ya selamat siang. Pak Mipta, Pak Ya Jun. selamat ya, sama-sama Bang Upang. Tidak mungkin objek yang diceritakannya itu berubah, apalagi waktu dan tempat gitu loh, dengan kondisi yang sama, walaupun yang menceritakan itu berbeda, tetapi tetap posisi objek itu tidak berubah, termasuk juga waktunya. Iya. Itu Pak, tetapi yang diceritakan Bapak itu kan objeknya apa namanya, posisinya berbeda, waktu dan tempatnya itu kan perlu diklarifikasi itu Pak. Udah, Coba kita itu kembali ke hanya- sini Pak, namanya tadi itu hanya Bapak orang- mengatakan kita kembali ke konsep Orang mencari-cari kesalahan ya kerjanya begitu. bukan mencari kesalahan, justru ini meluruskan. Ketika Bapak Tidak ada meluruskan Bang. Tidak ada Oke. meluruskan, justru Tapi itu bisa- mencari-cari mohon kesalahan. izin. Bagi kami sudah lurus kok. Oke, kalau Mohon memang izin. sudah lurus coba. Oke, kalau Bisa- memang sudah lurus coba. bisa Kita gantian. buktikan. Sebentar Bang As, sebentar. Sebentar dulu Bang Tupang. Kalau Ama memang Bu- lurus Bang Vincent, kalau memang lurus, coba buktikan yang di dalam Matius 27, mana orang-orang saleh yang pada waktu itu bangkit. Ayo, sejarawan mana yang bisa membuktikan bahwa memang pada waktu kebangkitan Yesus, orang-orang saleh juga itu pada waktu itu bangkit. Coba, catatan artikel mana yang membuktikan bahwa kebenaran itu ada? Silakan Bang, buktikan itu dulu. Ya, saya tidak mau menjawab hal-hal seperti itu ya. Bagi saya nanti jadi perdebatan kusir. Saya nggak mau, saya bukan orang yang suka debat kusir. Enggak Bang, enggak debat kusir, kan Ustadz Miftah langsung mute. Katanya bagi kami udah lurus. Nah, pelurusan yang di dalam Matius 27 tadi kan saya yang mengatakan ini halusinasi. Karena Kalau apa? zaman Ada nggak? sekarang- Sebentar dulu, Bang, Kalau ada nggak pada bisa zaman sejarawan? sekarang, Sebentar dulu Bang, ini yang makanya dapat kusir Bang. Ada nggak ahli sejarawan, ya kan, membuktikan bahwa memang kebangkitan Yesus itu orang-orang saleh pada waktu itu pada bangkit? Itu Bang. ya tentunya kejadian itu nyata. Yang mana buktinya? Ya, kalau di zaman sekarang mungkin bisa di video, bisa di bisa direkam. Kalau zaman dulu kan tidak. Zaman dulu itu Bang, orang abang paham nggak, menulis. Bang, abang paham Mbak? Sejarawan itu akan membuktikan terjadi fenomena dunia ajaib itu Bang. Karena kebangkitan Iya. orang-orang soleh Bang. Nah, ada nggak yang bisa membuktikan jejaknya Bang? Bisa. Ya mana Bang? Bisa dibuktikan kok. Sejarawan mana? Ya, di mana artikelnya Bang? Biar saya buka. Tentunya banyak sejarawan menulis pada saat Sejarawan itu, menulis kebangkitan orang-orang soleh Bang. Di mana artikelnya? Saya baca. ya itu di Matius itu menuliskan. Bang, berarti di Belanda artikel. Bukan artikel, tapi itu berisi sejarah, Abang sejarah pakai artikel. nyata. Bukan sekedar halusinasi dalam doa. Ini penonton makin berkurang ini, saya lihat. Iya berkurang karena kebotolan. Udah kita dulu lah, biar tak kenal maka tak sayang kata orang kampung kita kan. Sabarlah dulu, orang lagi ngomong cemananya. Udahlah, Bang kita Vincent. dulu lah. Oh. Capek abang itu. Bang Vincent, sebentar dulu. Bang Vincent, ya kalau memang Babang harus membuktikan bahwa penulisan Matius ini adalah penulisan yang benar dan lurus. Dari mana? Sejarawan Bang. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ada kan tercatat. Ada penemuan, ada api di dasar laut, 2 laut yang tidak Gini loh, Mbak Nur. Enggak Bang, Mbak Nur, enggak kalau- Bang, saya tidak mau. Gini loh, Saya nggak mau begini. gini. Abang buktikan. Ayo, silakan. Kalau masalah seperti itu kan tidak baik kita berdiskusi. Loh. Karena gini, kalau saya juga bertanya ya, saya juga nanti bertanya balik. Coba buktikan
sejarah di dalam yang diceritakan dalam hadis atau Al-Quran, kan nanti teman-teman marah juga. Belum tentu bisa dibuktikan semua loh. Bertemu di dalam Ya. surat Ar-Rahman ada bang. Bisa nggak kita membuktikan bahwa bulan itu pernah terbelah? Oh, ahli sainsnya ya, oke. Kan nanti Saya teman-teman bacakan ya. marah kalau saya balik bertanya. Sebentar dulu seperti bang, itu. saya baca sabar. Karena teman-teman ini kan sukanya nyinggung, tapi Iya, tidak sabar, mau tidak mau disinggung gitulah. Itu yang saya malas Sebentar, ya diskusi. sebentar. Kalau kita berdiskusi secara umum, Iya, sebentar. berdialog, bertukar Ya, sabar, pikiran, Bang. mau saya. Tapi kalau membahas hal-hal gini, Ini yang saya Pak, bagi yang saya Pak, ini akan nggak ditunjukkan penting sama Pak. sekali. Ini akan Sabar, ditunjukkan. sabar, sebentar, Sabar, Pak. Pak Pensi, sabar. Ini kita akan tunjukkan. Sebentar. Saya kan apa? Saya kan nanti pakai data. Bentar ya. Oke, nih. Kalau kita berbicara tentang Ya, On Bang. cam Ya, lah, Ustaz. semua on cam, biar lihat muka dulu. Ah, udah dari tadi udah on cam, mata kau yang tak kemana. Ih, buru apanya kau? Udah diam aja lah kau. kalau kita berbicara secara garis besar perbedaan dan persamaan boleh, tapi kalau kita menuntut bukti-bukti itu tidak bagus Iyalah sebenarnya. bang. Tidak sehat dalam berdiskusi. Bukan tidak sehat, abangnya. Pada yang akhirnya nanti satukan dari tadi sama saya. kita saling Sabar, menyerang Bang. satu dengan yang lain. Nah ini Ya sabar. saling menjelekkan satu dengan yang lain, Ya, sebentar bang. mengatakan satu halu. Bukan Sabar, menjelekkan, Bang. Sabar. Nggak boleh. Ini Bang. pembuktian. Ini juga loh pembuktian. Abang Vicensius. Sabar Ya, dulu. yang- Wih, ini. Abang Vicensius. Selamat hari. Ya ya, salam Ya, kenal. salah satu keajaiban yang dikisahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dapat membelah bulan. Kisah itu diklaim sudah dibuktikan secara saintifik oleh NASA. Dikutip dari Gulf Time, kisah membelah bulan tersebut dimulai ketika Abu Jahal, Al-Walid, Ibnu Al-Mughirah, Ibnu Wa'il, dan sejumlah petinggi Quraisy datang ke Nabi Muhammad. Mereka mempertanyakan status keaslian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Caranya mereka meminta Rasul membelah bulan menjadi dua bagian. Kan selalu Kristen bilang, apa sih gunanya membelah bulan? Sementara, sabar dulu Bang Vincent. Sabar ya. Sabar, nanti Anda ketampol sendiri. Sementara, yang meminta baginda Rasulullah membelah bulan adalah orang Quraisy pada waktu itu. Untuk mempertanyakan keaslian Nabi Muhammad sebagai Nabi atau bukan. Nah, katanya begini, jika Anda jujur terhadap apa yang Anda katakan, maka belahlah bulan untuk kami menjadi dua bagian. Itu permintaan orang dari Quraisy, bukan keinginan Nabi Muhammad. Sehingga ejekan dari orang-orang kafir yang sekarang ini mengatakan gini, apa gunanya membelah? Apa gunanya membelah? Ternyata itu apa? Orang Quraisy meminta membuktikan. Makanya dia katakan, belahlah bulan untuk kami menjadi dua bagian. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad meminta Allah membelah bulan. Permintaan itu pun dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membelah bulan menjadi dua bagian. Seperti dikutip dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah, Anas berkata, beliau perlihatkan kepada mereka bulan terbelah sampai mereka lihat Hira, nama tempat di antara keduanya. Orang-orang Quraisy memang menyaksikan fenomena tersebut. Sayangnya, mereka tetap tidak meyakini status Muhammad sebagai nabi. Di era post-truth, kisah semacam ini jadi bahan klaim berbalut ilmiah alias pseudoscience. Facebook dan grup WhatsApp menjadi media utamanya. Dikutip dari aplikasi Fact Check, sebuah unggahan di Facebook mengklaim Badan Antariksa Amerika Serikat NASA sudah membuktikan bulan pernah terbelah jadi dua. Postingan berjudul The Miracle of Prophet Muhammad, peace be upon him, splitting of the moon, keajaiban Nabi Muhammad SAW membelah bulan itu dibagikan ribuan kali. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah sejarawan dari Amerika, Afrika, Eropa, Kutub Utara, Golgota yang membuktikan bahwa pernah terjadi kebangkitan orang-orang saleh pada waktu itu? Silakan. Nggak ada. Nggak ada.
Lanjut Ustaz Miftah, dia sudah ngakuin Iya. ada. Ya sudah. Bahkan di ini daripada apa namanya banyak- di manuskrip ya, di manuskrip Hindu kuno itu kan sudah mencatat ada seorang raja, itu kan ada seorang raja di manuskrip Hindu kuno, Bapak. Jadi ada jejak-jejaknya di mana pada waktu itu menceritakan tentang seorang raja dari dinasti Sera, Malabar selatan India yang bernama apa? Seraman Parumal. Nama sebenarnya yang bernama adalah Cakrawati Farmas yang hidup sejaman dengan baginda Rasulullah, dan itu ada artikel yang bisa dipercaya. Iya. Ada. Nah, arkeolognya. Nah, sekarang Anda tidak bisa membuktikan itu tercatat tadi di dalam kitab suci Anda seperti di Matius 27:52. Bagaimana itu bukan khayalan? Bagaimana itu bukan angan-angan kalau tidak ada buktinya? Ketika Anda menanyakan tentang masalah terbelahnya, banyak situs apa namanya saksi-saksi yang menjadikan itu adalah benar. Mau saya tampilkan? Nggak usah bang, nggak usah. Mau Kenapa nggak usah ditampilkan, takut? aku nggak percaya bang. Ini kan masalah kepercayaan. Mau ditampilkan apapun saya nggak percaya. Kepercayaan itu kan didasarkan dengan informasi yang benar, betul nggak? Ya kalau informasi yang benar pun kalau aku nggak mau percaya ya. Oke, berarti ketika Matius menceritakan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal itu bangkit, itu ada tercantum di dalam Bible Anda bukan? Ada. Itu kitab suci bukan? Nah, bingung deh. Lah masa Kalau memang itu kitab suci, berarti pastinya dan mestinya benar atau tidak informasi benar. Oke, sekarang buktikan bahwasanya pada waktu itu para orang soleh itu ada bangkit. Coba. Mau dibuktikan orang sudah kejadian tahu. Iya. Disuruh saya Yang namanya saja paling tidak ada artikel. Paling tidak ada artikel yang menyebut apalagi itu sekelas kitab suci. Bahkan di sarapan pagi tersebut, di sarapan pagi itu tidak menyebutkan itu hal yang valid. Itu artinya kitab Anda, kitab hayalan, kitab mau disebut apa rapi. terserah aja. Kalau bagi saya Bapak mengimani enggak? Bapak Memang- mengimani enggak kitab Bapak? memang gue pikirin lu, saya imani. Berarti Memang gue iman katakan Bapak, lu. berarti iman Bapak itu iman yang namanya karangan, begitu? Ya kalau mau dibilang karangan ke apa ya terserah saya, hak saya. Saya mau percaya karangan memangnya merugikan lu? Enggak. Ya sangat merugikan, Nah, sangat merugikan. Ya sangat merugikan. Kalian bergerilya hidup saya tidak mengganggu Anda kok. ketika merugikan. kalian menyebarkan misioneris menyebarkan menyebarkan informasi palsu. Macet ini dan Itu kan menurutmu. Itu menurut palsu. kalau itu kita mau aduh, lanjut Bang situ. Sambang As. Oke, open Bang As. kalau udah ready bunda saja nanti kalau udah ready lagi. Halo Bang. Iya, halo juga Bang As. Gimana Bang As, ada yang mau ditanggapi? Aku mau berbicara. Mohon izin